Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Hoti Isnaini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah klik dan tonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Jadi dalam video kali ini aku ingin bercerita mengenai biduran, yaitu tentang tips, obat, dan motivasi buat kalian yang sulit sembuh dari biduran kronis. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui bahwasanya aku ini juga pernah mengalami yang namanya biduran kronis. Biduran kronis itu adalah biduran yang mungkin bisa terjadi selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun ya. Namun ada jenis satunya lagi, yaitu biduran akut. Nah, biduran akut ini yang nggak terlalu parah, dia hanya terjadi beberapa minggu saja. Nah, karena aku pernah mengalami biduran kronis, jadi aku tuh nggak bisa sembuh, ya bukan nggak bisa ya, cuman sulit sembuh, sampai akhirnya aku tuh mengkonsumsi obat berbulan-bulan. Saat itu mungkin ada sekitar 3 bulanan gitu, aku mengkonsumsi obat jenis antihistamin dengan merek cetirizine saat itu. Nah, karena pada akhirnya aku tuh takut karena obat kimia itu bisa memberi dampak buruk gitu kan ke tubuh kita. Jadi aku takut dengan terus mengkonsumsi obat-obatan, maka ada komplikasi lainnya, penyakit komplikasi lainnya yang justru memberi dampak buruk lagi ke tubuhku. Jadi untuk alasan tersebut akhirnya aku memilih untuk menghentikan kebiasaanku meminum obat-obatan, terutama obat antihistamin itu. Dan akhirnya ya biduran yang ada di tubuhku ini kan keluar semua gitu ya, dari penjuru kulit, dari bawah kaki gitu kan, terus ke tangan, ke wajah, atau bahkan ke kepala juga ada. Nah, pada saat itu lalu aku diberi saran gimana sih tips supaya biduran ini bisa sembuh gitu ya. Selain kita membiarkan biduran itu keluar, kita juga bisa meminimalisir keluarnya bidur dari tubuh kita. Makanya ada hal-hal yang akhirnya aku lakukan, dan itu cukup berhasil untuk diterapkan ketika awal-awal aku membiarkan biduran itu keluar. Nah, tipsnya apa aja? Ini adalah tips yang ingin aku bagikan ke kalian semua, dan aku berharap bahwa tips ini bisa kalian gunakan juga ketika kalian ingin sembuh dari biduran. Pada dasarnya, ketika kalian ingin sembuh, itu tadi, kalian harus berani melawannya dengan cara berhenti meminum obat. Karena saran ini pun yang aku dapat dari kakakku sendiri sebagai seorang perawat yang tahu tentang dunia medis gitu ya. Jadi yang pertama, kalian harus mampu dan berani untuk tidak mengkonsumsi obat antihistamin apapun, dalam jenis apapun. Dan ketika kalian sudah memutuskan untuk tidak meminum obat tersebut, maka kalian perlu melakukan ya bisa dibilang kayak ritual, treatment, atau tips gitu. Nah, di sini aku akan beritahu apa hal-hal yang mungkin aku lakukan dan bisa kalian lakukan supaya bisa sembuh dari biduran. Nah, hal yang pertama yang aku lakukan, aku sering dan rajin mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran. Jadi perlu kalian ketahui bahwa makanan ini pasti akan memberikan gizi yang besar terhadap tubuh. Jadi kalau kalian sering mengkonsumsi hal-hal yang sehat, maka tubuh kalian itu juga akan lebih baik lagi gitu ya. Nah, setelah aku sering dan rajin mengkonsumsi buah dan sayur, hal selanjutnya yang sering aku lakukan adalah berolahraga. Mungkin selama kalian nggak biduran gitu, kalian jarang banget olahraga ya. Tapi ketika aku berusaha untuk sembuh, aku akhirnya memutuskan untuk rajin berolahraga ya, setidaknya 1 minggu tuh 3 kali gitu ya, sampai dengan keringat di tubuhku ini keluar. Nah, kalau mau berolahraga yang baik itu ya kalian harus berolahraga di pagi hari di bawah terik matahari, sehingga keringat kalian tuh akan lebih mudah keluar. Nah, untuk hal berikutnya, di samping olahraga, kalian juga harus rajin berjemur ya, berjemur di bawah sinar matahari. Kalau mau berjemur yang bagus itu di jam 10 sampai jam 11 ya, jam 11, dan dilakukan ya paling tidak 15 menit gitu ya di bawah sinar matahari. Karena di situ kalian akan akan memberi vitamin D di dalam pada kulit gitu, dan akan memberi dampak baik terhadap tubuh kita. Terus hal yang berikutnya, hal yang perlu dilakukan lagi adalah kalian bisa mengkonsumsi Yakult.
perlu diketahui kalau Yakult itu adalah minuman fermentasi yang bisa membersihkan usus, tapi juga memiliki manfaat lain selain itu, yaitu adalah bisa menetralkan alergi atau mengurangi alergi yang kita miliki, terutama alergi yang menyebabkan gatal-gatal. Makanya dari pengetahuan tersebut, akhirnya aku memutuskan untuk rajin mengkonsumsi Yakult. Setidaknya kita bisa mengkonsumsi Yakult ini 1 minggu 3 botol gitu ya, atau bahkan setiap hari juga nggak masalah karena memang Yakult itu bagus. Terus kalian juga bisa mengkonsumsi kurma. Nah, kalau kalian di bulan puasa kemarin, nah aku kan memang lagi treatment hal begini ya, melakukan tips ini. Jadi kurma itu sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalian perlu banget nih untuk konsumsi kurma. Dan kalau saran aku, kalian bisa konsumsi kurma ini pada waktu sebelum tidur, cukup 1 juga nggak masalah. Nah, itu akan lebih baik untuk dikonsumsi pada jam segitu. Lalu ada lagi, yaitu aku mengkonsumsi susu murni. Mungkin ada beberapa merek ya, jadi terserah mau mereknya apa saja, susu murni, tapi aku pribadi menggunakan Bear Brand. Jadi Bear Brand karena susu murni itu bagus untuk daya tahan tubuh kita, jadi aku konsumsi susu murni bermerek Bear Brand. Kalau kalian pengen konsumsi itu juga bisa karena memang banyak dijual di mana-mana. Tips yang terakhir yaitu mengkonsumsi vitamin. Kemarin aku punya cerita sedikit, ini berkaitan sama pengalaman yang udah aku alamin. Jadi vitamin itu memang bagus gitu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan aku sempat dikasih vitamin merek Imbos. Ternyata ketika aku mengkonsumsi, biduran aku tuh justru banyak yang keluar gitu, dan aku heran kenapa bisa. Nah, ternyata aku nggak cocok dengan vitamin jenis Imbos ini karena ternyata kandungannya itu banyak gitu, karena dia kan multivitamin, jadi kandungannya itu ada B11, ada B1, mineral, zat besi dan sebagainya, yang mana mungkin dari salah satu kandungan itu nggak cocok sama tubuhku. Jadi kalau kalian ingin mengkonsumsi vitamin, kalian bisa mencari vitamin yang cocok untuk tubuh kalian ya. Buat aku yang waktu itu nggak cocok sama Imbos, aku beralih ke vitamin C. Jadi cukup konsumsi aja vitamin C yang jelas setidaknya gitu kita mengkonsumsi salah satu jenis vitamin itu saja. Nah, itu adalah tips-tips yang mungkin bisa aku sampaikan kepada kalian yang mungkin sedang mengalami biduran kronis gitu dan susah sembuh sampai dengan kalian mengkonsumsi banyak obat. Setelah kalian melakukan tips-tips tersebut, hal yang menjadi catatan adalah kalian berhenti meminum obat dan jangan kembali meminum obat jenis antihistamin apapun. Karena kalau kalian sampai mengkonsumsi obat-obatan itu lagi, maka kalian harus memulainya dari awal lagi. Jadi seumpamanya nih, kalian udah melakukan tips ini sampai dengan 1 bulanan, tapi ternyata biduran itu masih keluar dan keluarnya juga masih banyak dan kalian tuh nggak tahan gitu ya, terus kalian mengkonsumsi obat. Nah, kalau kalian udah balik lagi dengan mengkonsumsi obat-obatan antihistamin, maka kalian begitu berhenti dari obat itu, biduran itu bakalan keluar lebih banyak lagi. Jadi sama aja kayak kita ngulang gitu ya. Ketika aku berhenti dari meminum obat antihistamin, aku lalu memutuskan untuk beralih ke obat herbal. Obat herbalnya kalian bisa cek di link yang udah aku taruh di description box. Di situ ada tutorial yang pernah aku buat soal obat herbal menyembuh biduran. Jadi buat kalian yang pengen sembuh dengan cepat, kalian bisa konsumsi obat herbal ini. Memang nggak berfungsi sebagai antihistamin ya, tapi berfungsi sebagai antibodi tubuh. Jadi ketika kalian konsumsi ini, maka tubuh kalian secara tidak langsung akan lebih kuat lagi menahan bidurannya atau melawan biduran tersebut. Jadi itu tadi pokoknya video mengenai tips dan juga obat yang kalian butuhkan untuk sembuh dari biduran. Yang menjadi catatan adalah memang untuk melaksanakan tips ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama, nggak langsung sembuh begitu saja. Cuma
kita membutuhkan waktu ya 2-3 bulanan gitu ya. Jadi aku harap kalian bisa sabar ketika sedang berikhtiar dengan jalan ini, karena memang ya ini juga yang aku lakukan pada saat itu ketika aku ngalamin biduran kronis. Jadi aku berpikir ya, daripada aku harus mengkonsumsi obat-obatan terus-menerus, aku lebih baik ya berusaha untuk melawannya dan melakukan perubahan-perubahan gitu ya dalam gaya hidup aku, terutama pola makan dan sebagainya gitu, ketimbang aku harus konsumsi obat yang mana nantinya malah bisa memberi dampak buruk gitu ke tubuh aku. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa kok bidurannya udah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, apalagi ini banyak banget kan orang yang curhat di salah satu video aku, dan curhatnya itu ya banyak gitu, katanya ya ada yang sampai 4 tahun gitu, 4 tahun nggak sembuh dari biduran, atau bahkan ada yang udah kuliah dan dia itu udah bidurannya dari SD gitu. Jadi aku sempat kayak wow gitu kan, karena aku pribadi ya hanya ngalamin 8 bulan aja sangat apa ya, terganggu dan menyiksa banget gitu. Aku bahkan berpikir apakah ini adalah penyakit kutukan gitu ya, karena itulah yang mungkin apa ya, yang menjadi beban buat aku ketika pertama kali mendapati biduran ini. Dan apalagi ketika sulit sembuh itu kan bener-bener memberi reaksi yang luar biasa ke otak gitu ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang keluar. So buat kalian tetap kuat dan sabar intinya ketika berusaha untuk sembuh dari penyakit ini. Yang jelas ketika kalian sudah berikhtiar dan melakukan banyak usaha, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang ada di atas sana, karena tanpa tanpa pertolongan dari Tuhan kita tuh nggak akan pernah intinya itu ya. Jadi tetap terus berdoa dan rajin-rajin pokoknya berdoa ketika sholat, ketika beribadah apapun, dan saat itulah mungkin Tuhan akan mengabulkan doa kita sampai akhirnya kita sembuh total. Mungkin hanya itu yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. So maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin kata-kata yang salah. So see you next time. Thank you for watching and bye. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin dibahas, kalian bisa beri saran di kolom komentar.